Kekacauan besar kembali menyerang Malaysia sebelum dimulainya Piala Merdeka. Rombongan supporter Harimau Malaya memboikot turnamen ini karena marah besar dengan pihak federasi. Mereka menuntut perombakan besar-besaran di jajaran pengurus FAM karena dianggap gagal total. Alhasil turnamen Piala Merdeka diprediksi bakal sepi peminat karena ditinggalkan para supporter. Selain itu, supporter negeri jiran juga harus rela cuman menjadi penonton laga ronde ketiga. Bagaimanakah kekacauan Malaysia setelah gagal lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026? Menjadi penonton laga kualifikasi Piala Dunia. Timnas Malaysia kini harus bisa gigit jari usai gagal lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya dipastikan hanya bisa hadir sebagai penonton di ronde ketiga nanti. Sebagai informasi, PFA selaku Federasi Sepak Bola Palestina telah menunjuk Malaysia sebagai home base. Kepastian ini disampaikan langsung lewat pernyataan resmi PFA. Kami memilih Malaysia sebagai home base menghadapi Yordania pada laga 10 September mendatang, tulis PFA. Seperti yang diketahui, negara Palestina saat ini sedang dalam kondisi yang kurang kondusif. Mereka masih sibuk memerangi Israel yang terus-terusan memerangi wilayah Gaza. Alhasil, Palestina tidak bisa memberikan keamanan dan fasilitas yang layak untuk melangsungkan pertandingan. Meski begitu, FAM menyambut baik keputusan dari PFA. Melalui pertanyaan resminya, FAM siap memberikan dukungan kepada Palestina yang akan berlaga di Kuala Lumpur. FAM memaklumi keputusan PFA yang menjadikan Malaysia sebagai home base pertandingan. Kami juga sudah berdiskusi dengan hangat dengan PFA dan mendukung penuh, tulis rilis resmi FAM. Dengan begitu, laga ini bisa menjadi pelipur lara fans Harimau Malaya yang tidak bisa menyaksikan Malaysia di ronde ketiga. Masyarakat negeri jiran masih bisa memberikan dukungan kepada Palestina. Dibebankan target juara padahal kurang diurus federasi. Derita para fans timnas Malaysia nggak berhenti sampai di situ aja. Penggemar Harimau Malaya dikagetkan dengan kabar mundurnya Kim Pan-gon sebagai pelatih kepala. Padahal pelatih asal Korea Selatan ini sempat berambisi membalas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satunya dengan gencar mencari para pemain naturalisasi di Eropa. Meski begitu, Makan Bola selaku pelatih lokal masih tetap optimis meski Harimau Malaya ditinggal oleh sang pelatih. Media ini yakin Malaysia akan tampil dengan aura berbeda dibanding sebelumnya. Kehilangan Kim Pan-gon sebagai pelatih skuad Harimau Malaya mungkin akan memberikan aura yang sedikit berbeda berbanding perlawanan skuad kebangsaan sebelum ini, tulis Makan Bola. FAM bergegas menunjuk Paul Marty sebagai pelatih baru untuk menggantikan Kim Pan-gon. Datuk Nur Asman selaku sekretaris FAM sangat mengaku yakin dengan kredibilitas sang pelatih. Memang kita yakin kredibilitas Paul Marty, sebab dia sudah bersama dengan kita hampir 2,5 tahun. Makanya kita yakin dia mampu untuk bisa membawa pasukan ini, tegas Nur Asman. Ex-pelatih Barcelona B ini langsung diberikan tugas yang berat untuk bisa meraih juara di Piala Merdeka. Skuad Harimau Malaya akan berhadapan dengan Filipina, Lebanon, dan juga Tajikistan. Malaysia sendiri akan langsung berhadapan dengan The Azkals pada 4 September 2024 mendatang. Firdaus Mohammed selaku wakil ketua FAM langsung gembar-gembor dalam turnamen ini. Kami memang memasang target untuk menjadi juara di Piala Merdeka kali ini. Jadi tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menjadi juara kali ini, ujarnya. Paul Marty juga diembankan tugas berat untuk meningkatkan ranking FIFA Timnas Malaysia. Seperti yang diketahui, Harimau Malaya saat ini berada di peringkat ke-134 dunia. Dengan peringkat tersebut, anak asuh Paul Marty harus rela berada di pot kedua kualifikasi Piala Asia. Mereka berpotensi satu grup dengan Thailand dan juga Vietnam yang menempati pot 1. Itu artinya Piala Merdeka menjadi salah satu ajang Malaysia menanjak peringkat. Kesempatan itu terbuka lebar karena Malaysia akan berhadapan dengan lawan kuat seperti Lebanon dan Tajikistan. Lebanon saat ini menduduki peringkat 116 dan Tajikistan berada di posisi 103 dunia. Seandainya meraih kemenangan, Malaysia memiliki potensi untuk menggeser India di pot 1. Skuad Blue Tiger saat ini terpaut 10 peringkat dari Malaysia di posisi 124 dunia.
Demi mewujudkan ambisi ini, pelatih Pau Marti membawa skuad terbaiknya untuk berpartisipasi di ajang Piala Merdeka. Bahkan Bola selaku media lokal juga sangat yakin dengan peluang skuad Harimau Malaya. Bahkan media ini dengan sombong meremehkan Filipina yang merupakan salah satu kontestan. Filipina mengalami penurunan signifikan dengan mengalami 5 kekalahan dari 6 laga terakhir. Selain itu, kali terakhir Malaysia dan Filipina bertemu pada tahun 2022, kami berhasil menang dengan skor 2-0. Tulis Makan Bola. Piala Merdeka diboikot Ultras Malaysia. Sayangnya gelaran Piala Merdeka yang diusung oleh FIM terancam gagal untuk dilaksanakan. Ultras Malaysia selaku supporter loyal menolak untuk memberikan dukungan langsung di atas tribun. Hal ini diserukan langsung di laman Facebook milik salah satu fanbase terbesar Malaysia tersebut. Mereka mengaku kecewa dengan FIM yang dianggap gagal menjalankan tugasnya. Rusak dan terus rusak, biarkan saja jangan diubah. Mari kosongkan stadion, tutup perhelatan Piala Merdeka. Tulis Ultras Malaysia di laman Facebook mereka. Bahkan penolakan yang dilakukan oleh Ultras Malaysia ini juga mendapatkan dukungan dari fans klub-klub Malaysia lainnya. Salah satunya ada Eleven Army Pahang dan juga Ultras Panthers dari Penang. Pau Marti sebagai pelatih interim sampai harus turun tangan untuk mengatasi boikot tersebut. Pelatih asal Spanyol ini meminta langsung para fans untuk dapat hadir ke stadion. Kami sangat memerlukan dukungan dari para supporter. Saya rasa Stadion Bukit Jalil akan kehilangan keangkerannya jika bermain tanpa fans. Saya akan memastikan memberikan permainan yang menarik, janji pelatih asal Spanyol tersebut. Selain itu, FIM juga memutar otak agar dapat mendapatkan perhatian dari fans Harimau Malaya. Salah satu gebrakannya adalah menjual tiket dengan harga yang murah. Mereka menawarkan paket tiket seharga Rp70 untuk seluruh pertandingan Piala Merdeka. Padahal FIM sempat diprotes karena mematok harga Rp30 untuk satu laga FIFA Matchday. Alasan utama dari pemboikotan yang dilakukan oleh Ultras Malaya adalah kefrustasian mereka terhadap FIM. Mereka menganggap induk organisasi sepak bola Malaysia ini gagal dalam menjalankan tugasnya. Salah satu faktor yang dianggap sebagai bidang keladi kegagalan FIM adalah Datuk Hamidin. Pria berusia 58 tahun ini dianggap gak becus menjadi ketua dari Federasi Sepak Bola Malaysia. Pria asal Selangor ini memang dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Datuk Hamidin sendiri pernah dirumorkan melakukan korupsi di dalam FIM. Datuk rekan Ramli selaku pengamat ikut mengkritik para penggiat sepak bola Malaysia yang ikut diam. Pasalnya Datuk Hamidin dinilai tidak memiliki saingan dalam merebutkan posisi ketua FIM. Gak adanya persaingan di posisi ketua FIM bisa membuat masyarakat menimbulkan persepsi yang negatif. Bisa jadi ada kompromi ataupun tawar-menawar jabatan di dalam FIM, ucap pria tersebut. Meskipun sudah dikritik secara habis-habisan oleh Datuk Pekan Ramli, Datuk Hamidin tetap enggan mundur dari kursi kepemimpinan Federasi Sepak Bola Malaysia. Dirinya mengatakan tugasnya di FIM masih belum selesai. Bahkan mantan exco FIM ini menyebutkan akan terus membangun prestasi bagi Harimau Malaya. Banyak orang yang meminta saya untuk mundur, tetapi mereka nggak tahu situasi yang sebenarnya dari FIM. Saya hanya akan pergi jika memang sudah waktunya, tegas ketua FIM tersebut. Dengan berbagai derita yang dihadapi, akankah Malaysia dapat kembali menstabilkan keadaan?